itu adalah perubahan altruis. Perubahan altruis. Orang-orang yang altruis ini adalah orang-orang yang selfless atau orang-orang yang tidak mementingkan diri atau orang-orang yang tidak memiliki motivasi apapun di dalam hidupnya, ya, untuk dipandang orang atau dianggap baik oleh orang lain. Suatu kali Bapak Ibu, ada seorang ya gadis negro berusia 8 tahun. Gadis ini miskin, mamanya seorang pencuci baju Bapak Ibu. Pencuci baju. Ketika mamanya meninggal, ya, dia pun ikut meneruskan apa yang menjadi pekerjaan mamanya. Dia ikut nyuci baju hingga akhirnya dia berusia 80 tahun dan dia ditempatkan di sebuah panti Wreda milik pemerintah. Dia tinggal di situ. Tetapi dunia dihebohkan oleh sebuah surat yang ditulisnya untuk University of Southern Mississippi. Nama gadis itu adalah Osceola McCarthy. Dia menyumbangkan $15.000 uang hasil jerih payah bekerja untuk universitas itu jadi beasiswa bagi mahasiswa yang berkulit hitam. Ini menghebohkan sekali. Dan wartawan akhirnya datang ke panti Wreda ini. Bapak Ibu, dia bukanlah seorang yang kaya raya. Bajunya cuma 2 helai yang dipakai dia. Terus dia tidak pernah makan di restoran-restoran yang mewah ataupun restoran-restoran yang benefit, yang keren, tidak pernah begitu. Bahkan yang paling unik Bapak Ibu, ketika dia ditanya rasa es krim, dia belum pernah mencoba makan es krim itu rasanya kayak apa. Tetapi dia mengumpulkan uang itu dan dia pakai untuk dipersembahkan kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam dunia pendidikan. Ini adalah orang-orang yang selfless. Orang-orang yang tidak mementingkan diri mereka. Tetapi firman Tuhan katakan orang-orang seperti ini pun kalau dia tidak mengalami lahir baru dan pertobatan di dalam Tuhan, semua yang dia lakukan tidak bernilai kekal sesungguhnya. Semua yang dia lakukan tidak bernilai kekal. Pertanyaannya bagi kita, yang kita sudah mengalami lahir baru, bukankah seringkali untuk mengalami perubahan hidup transformasi, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Tidak serta-merta ketika kita lahir baru, kemudian kita menjadi orang yang kudus, orang yang baik, orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah harus kita akui, kita masih sering berjuang dan jatuh bangun dengan segala kegagalan-kegagalan dan dosa, kelemahan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, maka kita perlu kembali untuk melihat yang tertulis di dalam Efesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Semata-mata karena anugerah yang dari Allah. Sehingga kita dimampukan setiap hari untuk bertumbuh, berbuah, berubah semakin lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia Tuhan. Seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan bahwa keselamatan atau kasih karunia Allah itu diimplankan, tumbuh, bergerak, dan menghasilkan buah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, realitanya untuk menghasilkan buah kita masih perlu berjuang sedemikian rupa. Enggak kita tidur-tiduran terus kita berubah menjadi
Superman yang bisa menjadi berkat membawa jiwa banyak kepada Tuhan, tidak kan? Nah, maka dari itu Martin Luther mengatakan itu diimputkan ke dalam diri kita, yang artinya dimasukkan Allah di dalam jiwa kita, tapi juga diikat dan dikaitkan dengan tubuh darah daging yang berdosa ini. Maka dari itu kita perlu melakukan yang namanya perjuangan, hidup dengan sungguh-sungguh, mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu melakukan ini. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, berapa lama Tuhan mengizinkan kita untuk hidup? Mungkin saat hari ini usia kita udah 10 tahun, 20, 30, 40. Masih berapa lama lagi Tuhan mengizinkan kita hidup? Dan berapa banyak waktu yang kita buang untuk kita pakai kepentingan diri kita daripada untuk kepentingan Tuhan. Ini yang perlu untuk kita pikirkan. Bukankah gambar tadi menunjukkan di dalam kelahiran baru kita meninggalkan segala kepentingan pribadi kita dan kita mengarahkan diri kita untuk menuju dan melakukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu dan sangat perlu kita selalu memperjuangkan hidup kita untuk mengalami yang namanya transformasi spiritual. Kita tidak boleh berlengah-lengah. Kita tidak boleh hanya berdiam-diam saja, tetapi memikirkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan supaya aku makin bertumbuh di dalam kerohanianku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan hal ini saya katakan tidak bisa tidak. Kita harus hidup di dalam komunitas, yaitu gereja, di mana kita akan bertumbuh bersama. Saya tahu gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. Betul? Apakah di antara kita ada yang mengaku bahwa aku orang yang sempurna? Tidak ada. Saya tahu di antara kita masih ada yang bisa jatuh ke dalam dosa. Termasuk saya. Di dalam gereja orang berdosa berkumpul. Ya. Sekalipun kita telah mengalami penebusan Kristus, sehingga tidak menutup kemungkinan kumpulan orang-orang berdosa ini akan saling clash satu dengan yang lain. Ada pertentangan satu dengan yang lain. Ada kekecewaan, kepahitan yang bisa muncul di dalam kehidupan kita ketika kita kumpul satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, justru ketika kita mau bertumbuh, kita tidak boleh pergi dari gereja. Kenapa? Di dalam gerejalah kita belajar arti mengampuni, arti mengasihi. Ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, disitulah kita belajar menerima orang lain yang sudah membuat kita sakit hati dan kecewa. Bukankah itu yang dilakukan Kristus untuk kita? Berapa banyak dosa yang dilakukan orang lain kepada kita dibandingkan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan? Banyak orang lain dong Pak berdosa kepada saya. Ya begitu. Bukankah dosa kita lebih banyak yang kita lakukan kepada Tuhan daripada orang lain yang Dia lakukan kepada kita? Tetapi kita melupakan kasih pengampunan Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Dan kita menjadi hakim bagi orang lain. Ini juga menjadi perenungan saya secara pribadi. Di tempat ini kita menjadi komunitas. Kita bertumbuh bersama. Kita menunjukkan sikap satu dengan yang lain untuk saling memperhatikan, peduli.
Itu yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Seorang tokoh bernama John Ortberg, dia mengatakan begini, fondasi hidup berkomunitas dan dasar hidup bergereja bukanlah kesempurnaan, tetapi kerendahan hati untuk mau belajar satu sama lain dan sikap saling mempercayai satu sama lain. Tanpa kerendahan hati dan sikap saling percaya, kita sulit membangun komunitas yang sehat. Bapak Ibu, tujuan kita dalam 1 tahun ke depan ini, kita adalah menjadi komunitas yang saling bertumbuh di dalam spiritual. Ya, mari kita belajar untuk mengakui bahwa komunitas adalah kebutuhan kita, bukan pilihan. Jangan ada di antara kita yang kemudian akan mengundurkan diri dari sebuah komunitas gereja. Karena Tuhan pakai gereja menjadi sarana untuk tempat kita bertumbuh bersama. Yang berikutnya, ingat baik-baik. Gereja bukanlah kumpulan orang yang sempurna. Kita akan banyak sakit hati, dikecewakan, disakiti. Tetapi justru disitulah kita akan belajar bagaimana kita menunjukkan kasih Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir, David W. Gill mengatakan begini dalam Becoming Good. Gereja adalah sebuah rumah sakit. Kalau rumah sakit itu tempatnya apa? Pak Peter ini kepala adminnya rumah sakit Antonius, ya. Tempat kumpulan orang-orang sakit, ya. Sebuah gimnasium untuk kesehatan kita, fisik kita. Gimnasium itu tempat untuk apa? Exercise, melatih otot-otot tubuh kita, ya. Sebuah laboratorium dan sekolah bagi karakter kita. Gereja, jangan membayangkan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang sempurna. Kalau saya katakan kumpulan orang-orang kudus, ya benar, karena Tuhan yang sudah menguduskan. Tapi kita semua masih tidak sempurna. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan kemudian? Praktek sederhana yang bisa kita lakukan dalam membangun komunitas yang sehat. Misal, ketika selesai ibadah nanti, jangan langsung pulang, ya. Pak Gembala, terus bidang misi, bidang persekutuan, Madam Nelly dan Miss Angel sudah mempersiapkan sedikit makanan ringan untuk ngobrol-ngobrol, ya, saling mengenal. Contoh nih, saya ini nggak pernah ngobrol sama Windy misalnya. Nah, cobalah ambil waktu sejenak ngobrol sama Windy, ya kan? Saya kan paling ngobrol sama Pak Apin mulu tiap hari, Pak Apin mulu kan. Sesekali saya ngobrol sama Windy, ya. Gak usah banyak-banyak, 2 orang aja dalam seminggu. Minggu depan ganti lagi, jangan Pak Apin mulu nih saya, begitu kan. Oh, minggu depan saya coba ngobrol sama Miss Regina misalnya, ya kan? Nah, itu kita lakukan di dalam persekutuan kita. Mungkin misalnya ada yang membuat kita kesal nih, misalnya saya kesal sama ini orang kok bikin kesal mulu begitu kan. Nah, sesekali lah kita datengin, bukan sesekali ya, maksudnya kita kondisikan, kita datang kenal dia. Maka kita akan tahu, oh ternyata seperti ini. Makin kita mengenal orang, memang di satu sisi kita akan makin tahu banyak jeleknya ya. Tapi paling tidak momen-momen berharga seperti ini jangan kita lewatkan begitu. Ya. Kita saling mengenal, saling menolong, memberikan dukungan satu dengan yang lain begitu ya. Ngobrol lah dengan dia, kasih support, dukungan begitu. Itu hal yang baik yang perlu kita lakukan di dalam komunitas. Kalau saya tipikalnya sebenarnya habis acara ya udah pulang begitu. Kebiasaan saya itu enggak baik begitu. Jangan dicontoh ya. Mulai hari ini saya mau bertobat. Mulai hari ini mau bertobat ya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk merenung dan bertanya pada diri kita masing-masing, ya.
Boleh sambil menundukkan kepala, ditutup matanya.